Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa, ibu dari umat manusia? Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala menamakannya dengan nama Hawa? Dan berapa tahun Hawa dan Adam tinggal di surga? Apakah benar kalau Hawa lah yang telah membujuk Nabi Adam untuk memakan buah yang Allah haramkan sehingga mereka berdua dikeluarkan dari surga? Dan di manakah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa dimakamkan? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salah satu malaikat untuk membawakan segenggam debu dari bumi. Maka malaikat itu pun membawanya dengan mencampurnya dengan air surga sehingga menjadi tanah liat. Kemudian dibiarkan dalam jangka waktu yang lama dan setelah itu menjadi tanah liat yang akan mengeluarkan suara ketika dipukul. Dan setelah ada melewati 3 tahap, yaitu debu, lumpur, kemudian tanah liat, penciptaannya pun selesai. Ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh dan Nabi Adam diciptakan, setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Di antara dalil yang menerangkan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuknya ialah sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Istausu bin nisa'i, fa innal mar'ata khuliqat min dhal'in, wa inna a'waja syai'in fi dhal'in a'lahu. saling berwasiatlah kalian dalam menjaga hubungan baik terhadap wanita. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, sementara yang paling bengkok dari tulang rusuk ialah pangkalnya. Kemudian setelah sempurna ciptaannya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sujud sebagai bentuk penghormatan, bukan sujud penyembahan. Maka para malaikat pun seluruhnya bersujud, kecuali iblis. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis astakbara wa kana minal kafirin." Lalu seluruh malaikat-malaikat itu pun bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan dia termasuk golongan kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menempatkan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa di surga dan mengizinkan mereka untuk bersenang-senang di surga. Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuk memakan segala buah-buahan di surga kecuali satu pohon yang Allah melarangnya untuk didekati. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa pun mentaatinya dan mereka tidak mendekati pohon tersebut sehingga mereka tetap hidup di surga yang dipenuhi dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Yang akhirnya menambah kebencian iblis yang sebelumnya telah menyatakan permusuhan terhadap Nabi Adam alaihissalam. Iblis pun mulai menipu mereka, yang mana ia mengambil kesempatan pada sifat kemanusiaan Nabi Adam alaihissalam, bahwa manusia ialah makhluk yang lemah dalam tekad, cepat lupa, dan hati yang mudah berubah-ubah. Kemudian iblis mengambil kesempatan itu dan mulai membisikkan pikiran jahat kepada Adam alaihissalam dan istrinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam mensifati godaan syaitan terhadap Nabi Adam alaihissalam. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Wahai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Iblis tidak puas dengan bisikan itu. Bahkan dia bersumpah dengan nama Allah bahwa dia benar-benar menasihatinya dan dapat dipercaya. Lalu Nabi Adam alaihissalam mempercayainya sesuai fitrah yang sehat karena beliau tidak dapat membayangkan bahwa iblis akan bersumpah dengan menyebut nama Allah sedangkan ia berdusta. Nabi Adam pun tidak berdaya. Ia melupakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendekati pohon itu. Maka Nabi Adam dan Hawa memakan buah tersebut. Pendapat yang diyakini oleh sebagian ulama bahwa Hawalah orang yang telah menggoda Nabi Adam alaihissalam untuk memakan buah dari pohon itu. Mereka berdalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Laula banu Israel lam yahnazil lahmu, walaula Hawa'u Lam takun unta zaujahud dahar." Seandainya bukan karena perbuatan Bani Israel, maka daging tidak akan membusuk. Dan seandainya bukan karena Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam, tentu wanita tidak akan mengkhianati suaminya selama-lamanya. Selain juga apa yang dinyatakan dalam beberapa Kisah yang dinukilkan oleh bangsa Yahudi bahwa Hawa lah orang yang telah mengajak Nabi Adam alaihissalam untuk memakan buah dari pohon itu. Dia memakan buah tersebut sebelum Nabi Adam alaihissalam memakannya. Namun sebenarnya Al-Quran dan Sunnah tidak menjelaskan kalau Hawa lah yang telah membujuk Nabi Adam untuk memakan buah tersebut. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan Adam dan Hawa dalam bentuk musanna, seperti lafadz zaqa au akala. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. Maka keduanya memakan buah dari pohon itu. Lalu tampaklah keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun yang ada di surga, dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia. Demikianlah Nabi Adam alaihissalam berbuat kesalahan disebabkan karena rasa ingin tahunya dan terjebak rayuan iblis, sehingga memakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan untuknya. Adapun nama Hawa secara bahasa berarti kehidupan. Oleh karena itu ia diciptakan dari tulang rusuk suaminya, Nabi Adam alaihissalam, yang diciptakan dari tanah. Sebagaimana Imam Nawawi meriwayatkan dalam Syarah Sahih Muslim dari riwayat Ibnu Abbas, alasan mengapa Sayyidah Hawa dipanggil dengan nama ini ialah karena dia ibu dari semua yang hidup. Karena semua orang yang telah datang ke permukaan bumi ini ialah satu keturunan yang dilahirkan di dalam kandungan Sayyidah Hawa. Dan Hawa melahirkan untuk Nabi Adam alaihissalam seperti yang diriwayatkan 40 anak dalam 20 kehamilan. Allah Subhanahu wa taala berkehendak bahwa Adam akan memiliki anak dalam setiap kehamilan, sepasang laki-laki dan perempuan. Dan menjadi kebiasaan Nabi Adam alaihissalam untuk menikahkan laki-laki dari setiap kehamilan dengan perempuan dari kehamilan yang lain, agar pernikahan terjadi dengan saudara yang lebih jauh. Imam Qurtubi menjelaskan pada kitab tafsirnya mengenai penamaan Hawa sebagaimana terdapat di riwayat yang menyebutkan, suatu ketika Nabi Adam alaihissalam sedang duduk sendirian. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa dari salah satu tulang rusuk Nabi Adam ketika dia sedang duduk dalam kesendiriannya tanpa menyadarinya. Dan ketika Adam alaihissalam melihat kehadirannya, para malaikat pun bertanya tentang dia. Nabi Adam menjawab, ini ialah seorang wanita. Dan ketika para malaikat bertanya kepada Adam tentang namanya, Nabi Adam menjawab, dia ialah Hawa. Para malaikat bertanya kembali kepada Nabi Adam tentang alasannya. Maka Nabi Adam pun mengatakan kepada mereka bahwa dia ialah seorang wanita yang diciptakan dari seorang laki-laki dan dinamakan Hawa karena dia diciptakan dari orang yang hidup. Terdapat athar yang menjelaskan bahwa Nabi Adam alaihissalam dimakamkan di kota Mina, dekat dengan Masjid Khaif yang di sana juga terletak 70 makam Nabi. Ada yang meriwayatkan juga bahwa Nabi Adam alaihissalam dimakamkan di atas bukit Qubais di kota Makkah. Ada yang meriwayatkan juga kalau Nabi Adam alaihissalam dimakamkan di salah satu bukit yang terletak di negara India. Dan di riwayat lain mengatakan bahwa Hawa meninggal setelah Nabi Adam dengan selisih jarak 1 tahun, dan ia dimakamkan di Jeddah dan di sana dinamakan Maqbarah Ummina Hawa. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wassalam wa barak ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.